Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali dalam renungan harian kita. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Selasa ini diambil dari kitab Amsal 32 ayat 26. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara jemaat Tuhan, di zaman yang serba maju ini dan yang sangat modern ini, zaman yang tinggal pencet tombol maka keluar yang kita inginkan, menjadikan kita mudah untuk berpikir, bersikap, dan bertindak secara instan. Orang sering tidak sabar untuk menunggu. Orang menganggap proses itu suatu yang menghalangi gerak dan langkah. Diam itu dianggap tidak peduli dan lambat. Manusia ingin serba cepat, serba instan, dan tanpa menunggu. Padahal dalam pendapat hikmat dan memperoleh kepandaian, orang sering harus tekun dan sabar. Dalam Amsal 3 ayat 13-14, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Dalam tekun dan sabar maka hikmat dan kepandaian ini didapatkan. Dan ingatkah kita, keinginan untuk cepat, buru-buru dan instan justru bisa mengakibatkan kita melakukan banyak dosa. Nats renungan kita hari ini mengajak kita untuk menjadi sabar dan menguasai diri. Sebagaimana kita ketahui keduanya itu adalah bagian dari buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22. Sabar itu melebihi seorang pahlawan dan menguasai diri melebihi menguasai kota. Rasul Paulus berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang-orang lain, jangan aku ditolak." 1 Korintus 9 ayat 27. Rasul Paulus menasihati kita bahwa ia melatih dirinya sendiri dan melatih menguasai seluruhnya. Jika ia menguasai diri, maka setelah mengabarkan Injil Tuhan, dirinya sendiri tidak ditolak. Makna penguasaan diri yang Paulus sampaikan di sini adalah berarti mampu menahan atau mengendalikan diri sendiri, di mana kita dapat mengatur dan mengendalikan perasaan, pikiran, hati, dan perkataan, serta perbuatan dan sikap diri sendiri, dan itu membutuhkan latihan. Dalam konteks firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31, kita diminta untuk menanti-nantikan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, serta menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Sehingga orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak akan menjadi lelah. Nah, sabarlah menantikan Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupanmu. Bahkan dalam kitab Amsal dikatakan bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Artinya ini kota yang lemah, kota yang mudah diserang, kota yang mudah untuk ditaklukkan, kota yang mudah untuk dikalahkan. Orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya akan mudah mengalami serangan dan mudah sekali untuk dikalahkan. Orang seperti ini jangan berharap punya hidup yang berbuah, apalagi mengalami kemenangan daripada Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah bagi kami penguasaan diri dan kesabaran, sehingga kami dapat melakukan kebenaran dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan pernah ceroboh dan salah melangkah dalam kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk dapat menahan diri dan menaklukkan diri kami sendiri serta menguasainya.
seturut dengan kuat kuasa Tuhan. Roh Tuhan ada pada kami untuk membimbing kami Tuhan, untuk mampu mengendalikan diri kami, berlaku sabar. Dalam keadaan terdesak atau keadaan apapun, kami dapat bersabar Tuhan. Terima kasih ya Allah Tuhan kami. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajak kami untuk dapat mengendalikan diri kami, sehingga di dalam kehidupan ini tidak pernah menjadi orang yang salah dalam melangkah dan melakukan kehendak Tuhan. Kiranya Engkau memberkati apapun pekerjaan kami hari ini. Turutlah Engkau Tuhan bekerja dengan kami. Berkati kami Tuhan, dan Tuhan senantiasa melindungi serta menjagai kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tuhan memberkati. Horas.